اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Gimana kabarnya? Sehat? Masih puasa kan? Memang puasa karena yang puasa apa pernah puasa? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari yang mulia ini, sore hari yang di dalam kita masih melaksanakan daripada puasa kita, maka tak lupa juga terima kasih melalui orang-orang atau perantara orang-orang yang mulia sehingga kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini. Maka untuk pembahasan daripada Al-Quran nanti terbagi menjadi 3. Apa itu Al-Quran? Kenapa mesti mempelajari Al-Quran? Dan bagaimana cara mempelajari Al-Quran? Jadi ada 3. Apa itu Al-Quran? Yang pertama. Yang kedua, kenapa mesti mempelajari Al-Quran? Atau kenapa kita harus membaca Al-Quran? Yang ketiga adalah gimana caranya? Gimana caranya? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu ketika ada sahabat Nabi yang mulia yang bernama Usaid bin Hudair. Siapa namanya? Usaid bin Hudair. Maka seketika di mirbadihi, ketika beliau sedang berada di pabrik susu beliau, di jauhil lain, pada waktu malam hari, bisa dikatakan waktunya itu antara setelah Isya sampai jam 2 dan jam 3. Kemudian Usaid bin Hudair tadi itu membacakan Al-Quran atau tilawah Al-Quran pada malam hari. Kemudian Usaid bin Hudair tadi membaca Al-Quran, memurojaah atau tilawah Al-Quran pada malam hari, yaitu setelah Isya. Kemudian setelah membaca Al-Quran atau tilawah, ada terdengar atau kudanya itu sampai melompat-lompat. Kalau kita pernah nonton film action, itu kudanya kalau lompat-lompat gimana? Bisa kita bayangkan. Maka kuda tadi itu ketika Usaid bin Hudair membacakan Al-Quran lagi, memuntah-muntah lagi atau apa ya, merintinglah kuda tersebut. Kemudian Usaid bin Hudair tadi diam sejenak, maka kuda itu ikut terdiam. Kemudian Usaid bin Hudair membacakan Al-Quran lagi, maka selesai membaca Al-Quran, Usaid bin Hudair terdiam lagi sampai 3 kali. Jadi sampai 3 kali itu Usaid bin Hudair membaca Al-Quran, kudanya melompat lagi. Usaid bin Hudair diam, Al-Quran itu diam, kudanya itu diam sampai 3 kali. Kemudian saking takutnya sahabat tadi Usaid bin Hudair, maka anaknya tadi itu tidur di samping kuda. Kemudian diambil dipindahkan ke tempat yang jauh atau tempat yang aman dari kuda tersebut. Maka ajib, dahsyat, ada sesuatu kejadian yang sangat menarik atau sangat menjadi penasaran seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudair. Maka ketika aku keluar daripada pabrik tersebut untuk memindahkan anak saya kepada ayahnya, maka di atas ada sekelompok awan, ada kelompok awan yang sedang menaungi saya, Kemudian dia lama-kelamaan awan tersebut menjauh, dan di dalam awan tersebut terdapat lentera. Lentera itu apa bahasa cahaya?
cahaya lentera yang terang cahaya yang berada di dalam awan. Kemudian diperhatikan oleh Yusuf bin Mudir tadi, makin lama awan tadi menghilang. Maka ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya malam tadi membaca Al-Quran selepas sholat Isya. Kemudian Nabi penasaran, terus gimana kata Nabi? Terus gimana? Coba saya mendengar. Kemudian saya menceritakan, ketika saya membaca Al-Quran, maka kuda saya melompat-lompat. Ketika saya berhenti, kuda itu berhenti. Saya bacakan lagi Al-Quran, kuda pun melompat-lompat. Dan kejadian tersebut selama 3 kali. Kemudian kata Nabi, terus bagaimana lanjutnya? Jadi Nabi ada penasaran. Kemudian kata Ustaz kemudian, ketika saya keluar dari rumah saya untuk memindahkan anak saya yang bernama Yahya, maka saya lihat di atas terdapat awan yang sedang mengelilingi saya. Kemudian di dalam awan tersebut terdapat lentera-lentera. Di lentera-lentera itu di dalam awan. Jadi indah dia. Kemudian aku pun ingin mempertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dengan muka tersenyum, wahai Yusuf bin Mudir, itu adalah para malaikat yang sedang atau ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Jika engkau lanjutkan sampai waktu subuh, niscaya seluruh manusia akan melihat kejadian tersebut yang kau alami. Hadirin teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf bin Mudir, memang kisah ini tidak terlalu sering diceritakan karena cerita tersebut dikisahkan di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Bab tentang membaca Al-Quran dengan bersama. Bab membaca Al-Quran dengan bersama. Masuk ke kategori bacaan Al-Quran yang bagaimana? Perhatikan. Alam yakun lahu kufuwan ahad. Alam yakun lahu kufuwan ahad. Alam yakun lahu kufuwan ahad. Pertanyaannya, Al-Quran yang bagaimana? Al-Quran yang mana yang ingin kita pelajari? Tadi yang saya bacakan itu mana bukan? Coba kita buka dulu wawasan kita. Tadi yang saya bacakan Al-Quran atau bukan? Kita ambil contoh yang mudah saja. Angkat tangan siapa yang hafal surat An-Nas? Siapa yang hafal surat An-Nas? Boleh dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh salah. Jangan. Tapi kita di sini adalah saya harus salah. Jangan saya boleh salah. Saya harus salah. Tapi di sini memang saya harus salah. Karena bisa jadi ketika aku salah di situ aku yang akan kita jelaskan. Kalau aku takut salah, tidak ada contoh. Tapi ketika aku memang saya harus salah, maka bisa jadi dari salahnya aku kita ada koreksi situ lagi. Yang hafal surat An-Nas, gak ada yang hafal. Gak hafal surat An-Nas. Angkat tangan ya. Yang hafal surat An-Nas, boleh? Dari apa? Gak ada yang lagi. Dari itu boleh kita tes eksekusinya ya. Itu hafal surat An-Nas. Hafal surat An-Nas. Katanya hafal. Memang hafal atau memang hafal? Atau katanya hafal? Katanya hafal, pernah
memang hafal, kita buktikan beliau ini memang hafal apa kata yang hafal. So baca surat Anas 2 ayat. Jangan kamu bacakan itu Al-Quran. Al-Quran. Berarti kalau saya baca kayak gini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Berarti bukan Al-Quran. Jadi ada bilang yang aku bacakan tadi adalah Al-Quran. Berarti kalau bacaan nggak usah saya praktekkan, saya contohkan, tapi bukan Al-Quran. Nah, di sini akan kita kupas tentang sana. Nanti untuk menjadikan bacaan kita sempurna, nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama riwayat. Riwayat itu kita mau mempelajari yang mana dulu. Riwayat itu kita ingin mempelajari yang mana dulu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita cara melatih kita, atau bagaimana cara kita belajar menyekolahkan kepada guru. Yang ketiga adalah nanti ada waktunya kita mempraktekkan, kemudian guru memperhatikan, kemudian sebaliknya ada murid yang mempraktekkan, guru yang memperhatikan. Jadi ada tiga. Karena mungkin terbatas, kita tidak membahas ini. Yang akan kita bahas apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Yang tadi MC bacakan itu adalah salah satu bacaan dari Al-Quran. Salah satu bacaan dari Al-Quran. Ya sama, Al-Quran juga. Yang saya bacakan Al-Quran juga. Contoh, nanti kalau suatu saat kita diberikan rezeki jalan-jalan ke Turki, itu di Turki imamnya bacaan nggak kayak kita. Bacaan kita la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Itu dibacaannya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kira-kira yang dibacakan tadi salah enggak? Salah enggak? Enggak salah. Yang kita baca hari ini itu hanya sebagian dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan 7 huruf. Al-Quran diturunkan 7 huruf. Datang Nabi Jibril alaihissalam memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, bahwasanya Allah menurunkan kepadamu 1 huruf. Yang kita contoh mudahnya apa? Apa? Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad dengan 1 huruf, yaitu apa? Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kalau Al-Quran diturunkan dengan 1 huruf dengan bacaan apa, maka kalau aku yang di sebelah sana nggak bisa ngomong apa, bisa ngomong apa? Saya ngomong apa? Di sini apa, sana apa? Kemudian Jibril naik lagi, ya Allah, ternyata kaum Nabi Muhammad yang di sebelah sana ngomong apa, bisa apa? Akhirnya kata Allah, baiklah, diturunkan Al-Quran dengan dua huruf. Balik lagi Jibril kepada Muhammad, wahai Muhammad, bahwasanya Al-Quran diturunkan kepadamu dengan 2 huruf, apa dan apa. Kemudian Nabi Muhammad bilang lagi, ya Jibril, kaumku di sini bisa ngomong apa, yang di sana apa, yang di sana tuh apa,
kalau Al-Quran diturunkan dengan huruf apa, apik, ya di sana nggak bisa. Saya ngomong apel, apel. Sampai akhirnya Al-Quran diturunkan dengan tujuh huruf yang kita kenal. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi yang kita pegang pada saat ini itu adalah mushaf. Mushaf itu akan hilang. Mushaf itu ketika dibakar selesai, hilang, tidak ada lagi tulisannya. Tapi kalau kalam Allah itu akan terjaga di dunia. Ketika di dunia hilang, maka akan terjaga di hati-hati orang-orang yang telah menghafal Al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya, atau akan menjadi syafaat bagi pembacanya kelak di akhirat. Maka kalau kita ketahui maksud dari syafaat Al-Quran, ulama mengatakan yang akan ditolong diberikan syafaat oleh Al-Quran adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sahabat di dalam hati kita? Apakah Al-Quran hanya sebagai pajangan, atau Al-Quran yang kita baca setahun sekali, atau Al-Quran yang kita baca hanya seminggu sekali? Apakah ini dinamakan sebagai sahabat Al-Quran? Tentu ya. Kemudian kelak seorang hamba ketika masuk ke alam kubur, hadisnya dari Buraidah dari ayahnya Nabi Muhammad SAW bersabda, kelak ketika seorang hamba masuk ke alam kubur, kemudian ada jejak. Ketika seorang manusia itu masuk ke dalam kubur, ada jejak. Dikasih jejak itu sebelum malaikat datang kepada seorang hamba dari alam kubur. Kemudian datanglah sesosok cahaya yang menghampiri seorang hamba tadi. Kemudian cahaya tadi mengatakan, hal ta'rifuni, kamu kenal nggak sama saya? Kemudian hamba tadi mengatakan, enggak, saya nggak kenal. Ingat dulu di dunia punya teman setampan ini. Ingat dulu di dunia punya teman segagah ini. Wah, saya nggak kenal siapa. Kemudian kedua kalinya aku akan bertanya kepada seorang hamba tadi untuk memastikan benar enggak kenal dengan saya. Hal ta'rifuni, kamu kenal nggak sama saya? Kata cahaya tadi. Kemudian hamba tadi mengatakan, la a'rifu, enggak, saya nggak kenal siapa. Kemudian Al-Quran menjawab, ana shahibuka fid dunya. Aku adalah sahabatmu ketika kau dulu di dunia. Pada saat itu seorang hamba sangat membutuhkan pertolongan, berharap ditolong oleh bapak ibunya, berharap ditolong oleh suami atau istrinya, berharap ingin ditolong oleh anak-anaknya, berharap ingin ditolong oleh keluarga-keluarganya, tetapi tidak ada yang bisa menolong seorang hamba tadi. Ketika kita ini berharap, tidak ada yang bisa menolong kita. Kemudian datanglah sesosok cahaya, yaitu sahabat kita, yaitu Al-Quran, datang menolong kita. Tidak cukup sampai di situ, Al-Quran itu akan menemani kita ketika kita dibangkitkan kembali pada mahsyar. Maka pada saat itu ketika manusia ingin berharap atau menunggu syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ternyata orang-orang yang dulu telah menjadikan Al-Quran sahabatnya, pertama kali yang akan ditolong adalah orang-orang yang diberi syafaat dari Al-Quran. Maka dikatakan di dalam hadis, kelak di padang mahsyar, orang-orang yang berada di atas kepala mereka sejengkal daripada matahari.
mahkota yang dikatakan di dalam hadis lebih terang atau lebih baik daripada cahayanya matahari, lebih berharga daripada matahari. Kalau matahari itu kan ketika di siang hari sangat berharga, karena matahari kita bisa melihat saat ini. Maka pada saat itu mahkota penghargaan tersebut lebih baik, lebih berharga daripada matahari. Gak cukup sampai di situ. Ya Allah, kata Al-Quran, kurang ya Allah, kasih lagi penghargaan. Kemudian orang-orang tua yang telah menjadikan anak hafiz Quran diberikan pakaian penghargaan. Wala ainun ra'at wala udhun sami'at. Yang pakaian tersebut tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, gimana bentuk bajunya, gimana modelnya, tidak pernah terlintas oleh pikiran kita. Kemudian pakaian tersebut yang benar-benarnya terbuat dari cahaya-cahayanya surga. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Ini penghargaan untuk para orang tua yang telah menjadikan anak-anaknya hafiz Al-Quran. Bagaimana dengan penghargaan untuk kita sebagai penghafal Al-Quran? Tentu lebih istimewa lagi. Tidak cukup sampai di situ. Al-Quran pun akan menemani kita ketika kita melewati mizan, ketika kita melewati sirat, yang dikatakan di dalam hadis, sirat dipisah seperti sehelai rambut yang tajamnya seperti pedang. Kalau kita pikirkan dalam logika kita, tidak mungkin orang bisa selamat melalui jembatan Siratal Mustaqim. Tidak mungkin. Tipisnya setipis rambut, tajamnya setajam pedang. Maka ada orang yang baru melangkahkan satu langkah kaki langsung jatuh. Ada yang orang melewati Siratal Mustaqim, ada yang melangkah akhirnya jatuh juga. Ada orang yang melewati Siratal Mustaqim dengan unta, dengan mudahnya. Ada orang yang melewati Siratal Mustaqim dengan secepat kilat. Maka orang-orang yang dulu telah menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya di dunia, maka Al-Quran akan menjadikan dirinya sebagai kendaraan ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Dikatakan seperti kilat, seperti cahaya, langsung sampai. Tak cukup sampai di situ. Al-Quran pun akan menjadikan atau menjadi rekomendasi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir yang paling indah, ending yang paling indah adalah Allah mengatakan kepada para sahabatnya, "Iqra liswabihil Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta tarattil." Maka Allah mengatakan, wahai Fulan, wahai sahabat Al-Quran, bacalah Al-Quran dan tartilkanlah Al-Quran, karena sesungguhnya posisi surgamu berada di akhir ayat yang kamu baca. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan kita, apakah kelak ketika kita masuk surga kita membawa Al-Quran? Tentu tidak. Pasti Allah akan mengetes kita dalam mengetes hafalan. Jadi kita hafal 5 ayat atau 10 ayat, maka posisi kita di surga kelak adalah di posisi 5 sesuai dengan ayat yang telah kita hafal. Bagaimana dengan posisi surga untuk orang-orang yang telah selesai menghafal Al-Quran hingga ke Al-Quran ada berapa surat? Ada berapa surat? 114. Ada yang mengatakan 113 karena surat Taubah dipisahkan 30. Maka dari 114 surat, kemudian berapa ayat? Berapa ayat dari Al-Quran? 6.000 lebih, kalau tidak salah, 6.000 lebih ayat Al-Quran. Maka teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan. Maka di sini kita sedikit akan menjelaskan
daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Man qara'a min kitabillah, barang siapa yang membaca daripada kitab Allah satu huruf, maka satu huruf tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Pertanyaannya, huruf yang bagaimana dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan? Apakah qul huwallahu ahad, atau innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, atau alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, atau sin yang tertukar dengan shad, atau jim yang tertukar dengan zai. Ijadul jinabil, hurufnya seperti itu kan yang mendapatkan 10 kebaikan? Pasti tidak. Pasti tidak. Maka di sini ada dua konsep. Membaca Al-Quran dengan kita memutuskan atau hanya sekedar membaca untuk memutuskan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Ini yang pertama. Jadi kita baca Al-Quran ya, intinya kalau baca Al-Quran ya kita tertunaikan, tidak dosa. Hanya sekedar kewajiban dalam membaca Al-Quran. Pokoknya panjang pendeknya, hurufnya, maknanya ditabrak semua. Yang jin yang mana, yang shad yang mana, panjang pendeknya mana, maknanya tidak tahu. Ditanya makna kaf di mana, tidak tahu. Iya kaf itulah kaf, tidak tahu ditanya. Karena mereka membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran hanya ingin terputus kewajibannya sebagai seorang mukmin. Ini orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang mahir atau orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang tahu mana panjang pendeknya, mana yang guna, mana yang dibaca dengan imala, mana yang makhrajnya, mana yang sifatnya, mana yang tebal tipisnya, dan tahu, benar-benar tahu. Jadi ada dua, apa? Kita mempelajari Al-Quran, kita membaca Al-Quran hanya sekedar memutuskan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Jadi baca Al-Quran aja, atau baca pendeknya gimana. Yang kedua adalah kita mempelajari Al-Quran, memang Al-Quran begitu yang diajarkan. Al-Quran diajarkan seperti begitu, ya kita belajar dengan begitu. Al-Quran diturunkan dengan rujukan, bukan dengan perasaan. Bukan dengan perasaan. Nanti insyaallah kalau ada pertemuan di lain waktu atau ada kelas lagi, kita akan tuntaskan bagaimana guru yang benar-benar sebagai mahir, rujukan bagaimana yang benar, tidak hanya sekedar asal. Maka teman-teman, belajar Al-Quran adalah kewajiban. Belajar Al-Quran adalah kewajiban. Menjadi ahli atau menjadi mahir Al-Quran adalah orang-orang pilihan. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian telah kami turunkan Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih. Kepada orang-orang yang kami pilih. Jadi hanya orang-orang yang pilih saja. Kemudian nanti orang tersebut akan terbagi menjadi 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsihi. Mereka adalah orang-orang yang telah menzalimi diri mereka masing-masing. Diajarkan Al-Quran, mereka tidak mau. Kemudian diajar belajar Al-Quran, tidak mau. Malah ngapain belajar Al-Quran? Enakan bisnis, enakan jualan. Mereka tidak tahu bahwasanya investasi terbaik, investasi yang kekal adalah investasi yang kita
bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada kalian, intinya orang-orang beriman yang di dalam hatinya ada iman saja, maka Allah akan membeli daripada mereka diri mereka, harta mereka dengan bayarnya apa? Al-jannah. Pertanyaannya, yang mau kita jual sama Allah, yang mau kita tawarkan sama Allah apa? Apakah sholat kita yang mau kita perjualbelikan sama Allah, sholat yang rukuknya tidak sempurna, kemudian sholat yang rukuknya tidak sempurna, tumakninahnya, takbirnya, al-fatihahnya tidak sempurna? Apakah sholat kita yang ini yang akan kita perjualbelikan sama Allah? Pertanyaannya, mau nggak Allah? Mau nggak Allah ngambil? Mau nggak Allah ngambil? Simulasinya contoh, saya punya susu, saya punya 1 ember susu, 1 kilo susu, 1 liternya, 1 liter susu berapa harganya? 12 ribu. Saya jual susu 1 liternya cuma 7 ribu. Tapi susu tersebut susu yang dari 3 hari lalu. Kemudian di dalam susu tersebut sudah terdapat kotoran cicak. Kira-kira saya jual 7 ribu, mau diambil nggak? Mau diambil nggak? Nggak mau. Ya udah kalau gitu, saya jual 500 perak ya. Mau nggak 1 liter 500 perak? Nggak mau. Ya udah kalau gitu saya kasih gratis deh, ambil semuanya 1 ember. Mau nggak? Aku nggak mau, gratis lah. Nah, itu hanya simulasi. Begitupun Allah, ketika kita beramal tidak sesuai dengan tuntunan, kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan makhluk dan tujuan, kira-kira Allah mau ngambilnya? Mau ngambilnya? Baik, lebih baik sedikit itu sempurna baik daripada banyak tapi tidak sempurna. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Allah tidak mengatakan wala aktsaru amala. Yang akan aku terima adalah orang-orang yang beramal banyak. Enggak. Tapi Allah mengatakan wala ahsanu amala. Orang-orang yang beramal dengan yang amalan yang baik. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk masih ada waktu untuk kita semua untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Gak kebayang ketika huruf aja, maka sebelum kita mulai sesuatu, maka yang pertama kali kita pelajari adalah huruf. Syai', ujung daripada sesuatu. Ujung dari Al-Quran itu apa? Huruf atau yang kita sebut dengan tafsir. Maka coba kita bayangkan ketika sin kita Bismillah, yang mana sin yang benar? Ketika huruf kita benar, sin itu bunyinya seperti ini. Ini sin. Ujung dari huruf apa? Sebelum. Kemudian dimasukkan ke dalam ayat Al-Quran. Bismillah, sempurna. Kemudian dimasukkan ke dalam surat dari Al-Quran. Apa? Wasyamsi wal duhaha. Kemudian dimasukkan ke dalam 30 juz. Huruf atau ujung dari segala sesuatu tersebut sempurna, maka dinaikkan levelnya menjadi ayat yang akan menjadi sempurna. Dinaikkan lagi levelnya menjadi surat pun menjadi sempurna. Dinaikkan lagi levelnya menjadi 30 juz juznya pun akan menjadi sempurna. Dan sebaliknya, ketika huruf kita tidak sempurna atau salah, tidak bisa membedakan ihdinas siratal mustaqim atau
ihdinas siratal mustaqim, tidak sempurna, maka naik ke ayat Al-Quran maka tidak menjadi sempurna. Naik lagi levelnya menjadi surah tidak menjadi sempurna. 30 juz tidak menjadi sempurna. Kira-kira bacaan Al-Quran kita yang ini yang kita jual belikan kepada Allah kan enggak. Pertanyaannya mau nggak Allah mengambil? Saya jual botol aqua, saya jual botol aqua, saya jual botol aqua. Pertanyaannya Bapak mau nggak ambil aqua saya? Nanti dulu, pasti kita cek dulu. Ini masih segel nggak aquanya? Ini aquanya benar nggak dari perkebunan yang benar-benar memang suci yang